But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, ketegangan geopolitik yang terus meningkat di dunia internasional menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga kian menguat. Ketegangan yang terjadi itu melibatkan Amerika Serikat dengan Iran di Timur Tengah, memanasnya kawasan Asia Timur akibat isu Taiwan, hingga polemik Greenland yang menyeret negara-negara Eropa. Kondisi tersebut mempertebal kekhawatiran dunia kini berada di titik rawan eskalasi konflik global. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menilai, situasi tersebut menunjukkan kemiripan dengan periode menjelang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, konflik terkait Greenland berpotensi menjadi pintu masuk Perang Dunia Ketiga. Resiko itu bisa meningkat tajam jika melibatkan aksi militer terbuka Amerika Serikat. Menurutnya, situasi akan berubah drastis apabila negeri Paman Sam melangkah lebih jauh dari sekedar manuver simbolik. Ia menyebut, kemungkinan serangan Amerika Serikat ke Greenland dan mengusir pasukan militer Denmark dan NATO di sana bisa memicu reaksi keras negara-negara Eropa. Di tengah situasi ini pun muncul pertanyaan, bagaimana nasib Indonesia jika Perang Dunia Ketiga pecah? Kondisi geopolitik internasional saat ini membuat sejumlah negara was-was. Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang aman jika Perang Dunia III benar-benar pecah. Hikmahanto menilai, istilah aman itu memiliki makna yang sangat relatif. Jika dimaknai dari sudut pandang aliansi militer, Indonesia memang tidak terikat langsung dengan Amerika Serikat maupun Eropa. Indonesia pun menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang membuat posisinya relatif aman. Namun, Hikmahanto mengingatkan, skenario perang global terutama yang melibatkan senjata nuklir akan menghapus batas aman tersebut. Bahkan, Indonesia juga bisa tidak aman dan bisa jadi kiamat semakin mendekat. Menurutnya, status non-blok juga bukan jaminan mutlak. Kendati demikian, ia menekankan upaya utama Indonesia harus tetap berpihak pada perdamaian. Co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Haurul Fahmi mengatakan, Indonesia harus segera membaca kenyataan bahwa hukum internasional impoten ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Menurut Fahmi, hal itu perlu disadari agar tidak terjebak dalam ilus normatif. Fahmi mengatakan, mengecam pelanggaran hukum internasional tetap relevan, tetapi tidak cukup untuk melindungi kepentingan nasional dalam situasi krisis nyata. Negara-negara menengah disebutnya berada dalam posisi paling rentan dalam situasi saat ini. Menurutnya, mereka terlalu signifikan untuk diabaikan, tetapi akan mudah ditekan jika tidak memiliki kapasitas. Karena itu, posisi Indonesia juga tidak banyak memiliki ruang kompromi, tekanan meningkat dan biaya kesalahan strategi menjadi semakin mahal. Meski menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga harus aktif membangun otonomi strategis melalui kekuatan ekonomi, ketahanan keamanan, dan jejaring hubungan yang adaptif agar tidak terseret secara pasif ke dalam konflik kekuatan besar. Langkah nyata yang perlu dilakukan adalah penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, dan konsistensi kebijakan luar negeri bukan pelengkap melainkan fondasi utama.